Shalom, jemaat damai, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita jumpa lagi ya dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Sabtu 4 November 2023. Saudara, dalam 1-2 minggu ke depan menjelang HUT Gereja GKI Dharma Permai yang kita kasih ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan terkait gereja dan bagaimana Tuhan membangun gerejanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siapa dan bagaimana terbentuknya jemaat mula-mula. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Demikian, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil muji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, indah sekali ya saudara ketika kita membaca kehidupan jemaat mula-mula ini. Bagaimana mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus hidup dan tinggal bersama dalam sebuah hubungan relasi persekutuan yang begitu dalam. Nah saudara, pertanyaannya adalah siapakah mereka jemaat mula-mula ini? Saudara, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2, bagian yang pertama ya, ayat 7, yaitu setelah peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Roh Kudus turun ke dalam kehidupan para murid pada saat itu dengan fenomena alam, tiupan angin yang keras, lalu tampak lidah api seperti yang kita ketahui semua ya. Nah, lalu jemaat yang datang berkumpul pada saat itu melihat dan menerima Roh Kudus itu. Mereka yang mendengar perkataan rasul-rasul dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Siapa mereka? Nah, kita akan baca dari ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Siapa kita? Coba ya. Ayat 9. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara, Tuhan memanggil umatnya bukan hanya dari orang Yahudi, tetapi dari berbagai suku-suku bangsa di dalam membangun jemaat mula-mula. Siapa jemaat mula-mula? Berbagai-bagai suku bangsa yang mau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka yang berkumpul menerima Roh Kudus dan diubahkan hidupnya menjadi murid, menjadi jemaat mula-mula yang dipakai Tuhan membangun gerejanya. Saudara, kalau kita membawa kepada konteks kita saat ini, di tengah keragaman suku-suku bangsa yang ada di negara kita, di tengah suku-suku bangsa yang ada di dunia ini, begitu indahnya kalau Tuhan memanggil gerejanya terhimpun dari berbagai suku bangsa. Teristimewa di negeri kita Indonesia dan teristimewa di gereja kita GKI, di mana Gereja Kristen Indonesia adalah perhimpunan
jemaat Tuhan dari berbagai suku-suku bangsa menjadi satu, menjadi tubuh Kristus, menjadi gerejanya. Nah, lalu yang poin kedua, bagaimana jemaat mula-mula itu terbentuk? Kita akan lihat dari ayat yang ke-41 tadi. Jadi suku-suku bangsa orang-orang tadi itu menerima perkataannya itu perkataan Rasul, pemberitaan firman Tuhan itu, dan memberi diri mereka dibaptis. Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, jemaat mula-mula itu dimulai dari mana? Dari menerima perkataan para rasul, pemberitaan firman Tuhan. Menerima di sini bukan sekedar menerima begitu saja. Menerima di sini artinya secara utuh, secara penuh, dan memberi diri dibaptis. Kata dibaptis dalam bahasa aslinya yaitu baptiso. Baptiso itu artinya apa? Yaitu dibenamkan, dicelupkan, membiarkan dirinya untuk terbenam, tercelup kepada berita keselamatan itu. Membiarkan dirinya untuk diubahkan bersama dengan berita keselamatan atau berita Injil yang disampaikan oleh para rasul itu. Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya coba membayangkan gitu ya, seperti apa ya ilustrasinya ya. Saat itu saya sedang lagi buat kopi, saudara. Jadi saya buat kopi itu saya taruh di secangkir gelas, lalu air panas itu saya masukkan ke dalam gelas untuk berpadu dengan kopi itu, dan lalu saya aduk-aduk. Barulah kopi yang tadinya berbentuk bubuk itu melarut di dalam air panas itu. Setelah kami seduh, lalu bau wanginya itu terpancar, lalu kopi itu dapat kami minum. Saudara, begitulah kehidupan orang percaya. Dirinya yang sudah menerima berita kabar baik keselamatan itu, membiarkan untuk terbenam, tercelup di dalam Injil Yesus Kristus itu. Baptisan di sini bukan sekedar sebuah ritual, kegiatan gereja, ritual keagamaan gereja kita, tetapi baptis di sini artinya sebuah transformasi hidup, sebuah tekad, sebuah pembiaran diri untuk membiarkan firman Tuhan itu mentransformasi hidup kita, membiarkan Injil Yesus Kristus yang punya power yang luar biasa itu mengubahkan kita, yang tadinya manusia berdosa, yang tadinya kita adalah sampah, tak berguna, yang tadinya kita tidak layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan melalui kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya, Dia mengubahkan kita, manusia yang tidak layak ini. Injil itu adalah punya kekuatan. Maukah saudara membiarkan hidupmu terbenam di dalam Injil Yesus Kristus itu, sehingga hidup kita menjadi hidup yang diubahkan dan mengeluarkan wangi-wangian seperti kata Rasul Paulus, menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kekuatan kehidupan jemaat mula-mula. Dimulai dari mana? Dimulai dari mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan membiarkan firman itu mengubahkan hidupnya. Saudaraku, maukah engkau dan saya membiarkan hidupmu dibenamkan, dicelupkan, dan Injil itu mengubahkan hidup kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar siapa dan bagaimana jemaat mula-mula itu terbentuk. Kami bisa melihat bagaimana Engkaulah Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. Engkaulah tokoh sentral yang mengubahkan hidup kami, hidup jemaat mula-mula dan hidup kami. Inilah kami Tuhan, jemaat masa kini, di dalam tantangan dan pergumulan zaman ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengubahkan kami, menjadikan kami baru hari lepas hari dengan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan bagi dunia ini. Bentuklah kami, transformasilah hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.